Berikutnya Pak Dadang untuk bisa mengajukan pertanyaan. Oh ini Pak Dadang, silakan Pak Dadang boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Ya sudah nyala Pak Dadang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah ma ba'du, yang kami muliakan Al-Mukarram Pak Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Al-Mukarram Ustadz Riza Muhammad. Pada kesempatan hari ini ada satu hal yang ingin dipertanyakan dan saya ingin mengutip satu ceramah dari Pak Ustadz terkait hidup dan kehidupan itu ada 3 dimensi. Satu dimensinya adalah masalah akhlak, Pak Ustadz. Dewasa ini atau beberapa hari yang lalu kita sudah sama tahu dan bukan rahasia umum lagi terkait adanya norma kaidah atau adab seseorang dan ini mengemuka dan kita sudah sama tahu. Ternyata orang yang dipandang sebagai salah satu dan mempunyai ilmu ternyata adabnya bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka miliki. Sebagian orang menganggap bahwa dia adalah orang yang mempunyai ilmu agama Islam yang dipandang mumpuni. Namun dengan kenyataan yang kita saksikan dan kita lihat bersama ternyata tidak relevansi dengan kondisi yang mereka dia miliki. Langsung ke pertanyaan Pak Dadang. Mohon pencerahan lebih lengkap Pak Ustadz Riza atau Pak Kiai terkait dengan masalah adab yang digaungkan bahwa sebagai agama Islam, sebagai kita orang pemeluk agama Islam tentu adab adalah nomor 1. Ya. Mohon pencerahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Sumarno. Saya duduk aja deh. Ya boleh. Boleh ya. Ini bagian adab juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bebas-bebas saja. Khudori Bik pernah berkata, Innamal ummamul akhlaku mabakiyat wa in humu dhahabat akhlakuhum dhahabu. Sesungguhnya identitas satu kaum, satu umat itu adalah tergantung bagaimana etikanya. Etika apa sih? Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sumber dasar pegangan moral hidup manusia yang diatur di dalam tatanan agama. Maka agama mengatur bagaimana cara hidup manusia yang baik. Cuma Islam yang memiliki aturan cara hidup yang baik. Mulai kita melek mata sampai kita menjamkan mata, semuanya diatur sama Islam. Sampai masuk kamar mandi kita disuruh baca doa. Coba cari maaf agama mana yang mengajarkan orang masuk kamar mandi baca doa. Cuma ada di dalam Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Cuma hanya sayangannya kita jadi umat Islam yang tidak pernah mau mengkaji apalagi mau mengamalkan itu. Ya mudah-mudahan insya Allah semuanya akan jadi pelajaran positif dengan peristiwa yang datang di tengah-tengah kita. Jangan kita lihat yang negatifnya, mari kita ambil yang positifnya. Inna wa ala yanzuru ila asamikum wa ala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat tentang perilaku tentang pakaian seseorang, model seseorang, pangkat seseorang, jabatan seseorang, kepintaran seseorang. Itu yang di kandang KPK itu bukan orang-orang bodoh, orang pintar semua. Itu yang ada di dalam sel, yang ada di dalam penjara itu bukan orang-orang rendahan. Tapi mayoritas adalah orang-orang mana? Orang-orang mereka yang punya jabatan. Ternyata jabatan tidak melahirkan orang itu jadi baik. Yang melahirkan orang itu jadi baik dari mana? Perilaku dan akhlaknya. Tadi kan udah saya sampaikan, di antara para nabi dan rasul, cuma baginda rasul yang tidak memiliki dikatakan kemampuan akademis yang tinggi. Hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Bayangkan Nabi Allah Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah kalangan kerajaan yang serba mewah. Tapi apakah Nabi Musa bisa berhasil sebagaimana berhasilnya junjungan alam? Justru baginda Rasul Kanjeng Nabi kita berhasil karena dia bergaul menjadi orang susah,
maka dia tahu bagaimana keadaan orang susah dan bisa beradaptasi dengan orang susah. Yang repotnya kan orang nggak pernah bergaul jadi orang susah malah nyusahin. Yang lebih pusing lagi, orang susah nggak pernah ngerti susah. Ini yang dibilang kue cincin ganda sturi udah miskin gak tahu diri. Tuh, mestinya kita bersyukur. Maaf, peristiwa yang terjadi akhir belakang kemarin ini itu sesungguhnya adalah oknum. Oknum, bukan saya bilang oknum. Seorang dai sudah diajarkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ada 3. 1 bil hikmah, dengan ilmu. Wal mau'idatil hasanah, sampaikan dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadiluhum billati ya ahsan, dan gauli mereka dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Jangan sekarap kita, mentang-mentang kita udah jadi ustadz di atas mimbar, lantas bebas berbicara. Justru tidak. Saya ada di sini, Ustadz Reja ada di sini, kemudian MC kita pun ada sini, dibatasi dengan etika. Sekian banyak orang yang menonton saya, menonton kita. Orang akan melihat bagaimana sikap saya, bagaimana sikap MC, bagaimana sikap Ustadz Reja. Yang orang lihat bukan ilmunya dulu, yang orang lihat adalah sikapnya. Yang orang tahu dan orang dengar, orang rasakan, bukan ilmunya dulu. Yang dirasakan adalah perkataannya dulu. Ibu belum menyajikan masakan kepada suami, tapi senyum ibu sudah ibu ungkapkan di hadapan suami. Masya Allah, walaupun ikan asin insya Allah terasa bagaikan stik. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Ustaz Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kalau tadi mengatakan bahwa dibatasi etika, ini juga dibatasi durasi ya. Nah, kita akan teruskan lebih dalam lagi pembahasan yang sangat menarik ini tentunya di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.